A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin ila an qala. Bukan. Yang mana nih? Wala tashtagil bukan? Ma'idah tarokta. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza tarakta nafsaka fa amma maka adapun idza jika tarakta meninggalkan siapa engkau nafsaka pada jiwamu sudah muhmalan, sudah sia-sia, muhmalan terbengkalai, ihmala sebagaimana lalainya al-bahaim, binatang ternak yang manalah tidaklah tadri mengetahui siapa al-bahaim, bimadza dengan apa tastagilu sibuk siapa bahaim fi kulli waqtin di setiap waktu. Manusia yang suka nyanyain waktu kayak binatang. Binatang juga suka nyanyain waktu karena tidak tahu apa yang dia sibukkan di hari itu. Fayan qadi aksaru awqatika dha'ian. Fayan qadi maka habislah apa aksaru mayoritas awqatika waktu-waktumu dha'ian sia-sia. Wafata dan hilangka padamu apa umruka umurmu. Wa umruka ra'su malika dan bermula umurmu ra'su itu modal malika usahamu. Ra'su malika itu modal usahamu. Wa alaihi dan itu alaihi atas ra'su malika tijaratuka bermula perniagaan. Wabihi dan dengan ra'su malika usuluka bermula sampaimu ila terhadap naimi kenikmatan dari usuluka sampaimu ila naimi pada naimi kenikmatan dar tempat al-abadi yang abadi. Fi jawarillahi ta'ala fi di dalam jawari sanding Allah ta'ala. Fi jawari di dalam sandingan Allah ta'ala. Di sisi Allah. Fakullu nafsin min anfasi fakullu nafasin min anfasika maka bermula setiap nafasin nafas min anfasika dari setiap nafas-nafasmu jauharatun itu permata. La qimata laha yang manalah tidak ada qimata harga laha bagi anfasika. Orang yang tidak progres, tidak produktif hidupnya, maka nafasnya, di mana nafas itu adalah bagaikan permata, tapi permatanya nggak punya harganya sama sekali. Idla badla lahu fa idza fata fala audalahu. Oleh karena itu la badla tidak ada badla tukar menukar lahu baginya. Kullu nafasin
Fa idza fata, maka jika fata hilang, fa idza fata, maka jika hilang apa kullu nafasin fala auda, maka tidak ada auda kembali lahu baginya kullu nafasin. Iya. Permata yang tak ada harganya tidak bisa dijual beli. Nah, maka nafas-nafas yang kemudian kita hirup, kita hembuskan, ketika sudah tidak ada, fala auda, tidak bisa kembali lagi sudah. Modern. Fala takun kal hamko, fala maka janganlah takun ada siapa engkau kal hamko itu seperti orang bodoh. Al magrurin yang tertipu daya. Fokus. Saya ngejelasinnya sedikit-sedikit aja ya. Fokus. Kal hamko itu seperti al hamko orang bodoh. Al magrurin yang tertipu daya, alladzina yang mana yafrahuna. Berbahagia siapa alladzina kulla yaumin setiap hari. Biziyadati dengan bertambahnya amwalihim harta-harta mereka, ma'a disertai nuqsani berkurangnya a'marihim umur mereka. Orang bodoh begitu. Salah satu ciri orang bodoh adalah mereka bahagia, banyak uang bahagia, tapi ibadahnya berkurang. Ya, orang bodoh itu begitu. Ibadah berkurang, harta bertambah, senyum. Uang berkurang, mulutnya beda gitu. Yang tadinya gitu jadi ke bawah. Nah, manuk suani akmarihim disertai berkurangnya umur mereka alladzina yafrahun. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqusu. Fa ayyu khairin, maka yang manakah? Fa ayyu, maka yang manakah khairin, kebaikan, fi malin yazidu, pada malin harta yazid yang bertambah apa mal, wa atau umrin yanqusu, umur yanqusu yang berkurang apa umur. Mana yang lebih baik? Harta bertambah atau umur berkurang? Nah, wala tafrah illa bi ziyadati ilmin. Tuh. Wala, dan janganlah tafrah bahagia siapa engkau anta. Illa terkecuali bi ziyadati ilmin dengan bertambahnya ilmu. Au amalin atau amalan sholihin yang saleh. Kenapa? Fa innahu maka sesungguhnya huma ilmun wa amal rafiqa itu kawan, teman, rekan kamu. Ilmu amal itu nanti akan jadi rekan kita nanti. Yashabanika yang menemani siapa ilmin au amal. Karena terhadapmu fil qabri di dalam kubur haisu. Manakala yatakhallafu tertinggal. Haisu manakala yatakhallafu tertinggal anka darimu siapa ahluka keluargamu wa maluka dan hartamu wa waladuka dan anakmu wa asdiqauka dan kawan-kawanmu, kerabat-kerabatmu. Dua hal tadi, ilmu dan amal, itu akan menjadi kawan nanti kita di alam kubur. Manakala kita meninggal, manakala keluarga kita meninggalkan kita, harta kita meninggalkan kita, walad anak kita meninggalkan kita, asdiqo teman-teman yang dekat pun meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa menemani kita terkecuali ilmu dan
amal. Makanya perbanyak ilmu dan perbanyak amal baik, sebab dua hal ini akan menemani kita di alam kubur. Gak punya teman di sana, lu mau deket sama siapapun sekarang ini gak ngaruh, dalam kubur kalian gak akan punya teman. Summa idza isfarratis syamsu, kemudian jika isfarat menguning apa asyamsu, matahari, sore berarti kan ya, sore. Fajtahid, maka berusahalah siapa engkau akan hendaknya, ini jadi maf'ul bih dari ijtahid. Fajtahid, maka hendaklah Fajtahid, maka berusahalah siapa engkau akan hendaknya ta'uda, kembali siapa engkau ilal masjid, ke masjid qoblal ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Ketika menguning katanya, kondisi mataharinya sore, sebelum pada akhirnya tenggelam matahari, berusaha untuk kembali ke masjid. Wa tashtagila bitasbihi wal istighfari, wa tashtagila, dan sibuk siapa engkau bitasbihi, dengan tasbih, wal istighfari, dan istighfar. Kenapa? Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i. Fa inna, maka sesungguhnya fadla, keutamaan hadzal waktu ini itu ka fadli, seperti keutamaan ma sesuatu qabla, sebelum atulu'i, terbitnya matahari. Nah, terbit matahari kan punya fadilah tuh, sudah kita pelajari. Maka sama, terbenam matahari pun juga banyak fadilahnya. Maka perbanyak bertasbih, juga banyak beristighfar. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya kan, kalau dalam Al-Qur'an kan gitu, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini apa qudsi berarti ya. Wasabbih bihamdi rabbika wasabbih, dan bertasbihlah siapa engkau bihamdi, dengan memuji rabbika Tuhanmu, qabla, sebelum tulu'i, terbitnya matahari, wa qabla, dan sebelum ghurubiha, terbenamnya matahari. Banyak-banyak berzikir katanya di terbit matahari dan terbenamnya matahari. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah qabla, sebelum ghurubi, terbenamnya asyamsi, matahari. Apa yang dibaca nih? Wa syamsi wa duhaha. Jangan itu doang, terusin sampai akhir surah. Wal laili idza yaghsha, teruskan sampai akhir surahnya. Wal muawwidataini, dan dua muawwidat. Mana dua muawwidat itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambahin, kayaknya ada yang kurang deh. Kalau nggak pakai kulhu, biasanya 3 ini 3 serangkai, kulhu, falak, bin nas. Wal tagrub, dan terbenamlah alaika, di hadapanmu. Wal tagrub, dan terbenamlah alaika, di hadapanmu apa asyamsu wa anta, dan bermula siapa engkau fil istighfari, itu di dalam keadaan beristighfar. Faidha samita, maka jika samita mendengar siapa engkau al-adhan, adzan, fa'ajibu, maka jawablah. Biasa kalau dengerin adzan jawab. Waqul, dan bacalah ba'dahu, setelah adzan, Allahumma inni as'aluka inda iqbalil lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'aika antu tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus kesananya sama ya, dengan doa-doa setelah adzan. Wa du'a'u, dan doa kama sabaqo, kama sebagaimana sabaqo, yang telah lalu apa.
Soma sholli al fardo, kemudian sholli, sholatlah engkau al fardo, sholat fardu apa ini? Maghrib. Ba'da jawabil muadzini wal iqamati, ba'da setelah jawabi menjawab al muadzini, mang muadzin wal iqamati dan iqamah. Mang aja ya muadzinnya ya. Mang muadzin. Orang yang suka adzan disebut dengan muadzin. Jadi namanya siapa? Mang muadzin, si mamang anu tukang adzan. Wa sholli ba'dahu, dan sholat siapa engkau, sholatlah siapa engkau ba'dahu setelahnya apa nih? Jawabil muadzini wal iqamati. Tuh. Rakaataini bukan. Wa sholli ba'dahu nya ke fardu. Wa sholli, dan salatlah siapa engkau ba'dahu setelahnya al fardu. Rakaataini, 2 rakaat qabla an tatakallama, sebelum hendaknya tatakallama, ngobrol siapa engkau. Jadi setelah sholat maghrib itu jangan banyak ngobrol, gosip, gibah, nonton TV, nonton TikTok, nonton ya, jangan banyak ngobrol setelah maghrib tuh. Fahuma, maka bermula rakaataini rawatibal maghrib, itu sunnah rawatibnya maghrib. Wa in sholaita, maka jika sholaita sholat siapa engkau ba'dahuma setelah keduanya rakaataini, 2 rakaat arba'an pada 4 rakaat, tutiluhunna memanjangkan siapa engkau hunna pada arba'an, fahunna ayyadun sunnatun, maka hunna arba'an rakaat itu aidon halnya juga sunnatun, itu sunnah. Ada setelah sholat ba'diyah maghrib itu ada sholat sunnah lagi, namanya sholat sunnah apa? Ausop awabin. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah awabin. Sunnah itu sok lakuin. Habis sholat apa? Habis sholat ba'diyah maghrib dilanjutkan dengan sholat sunnah awabin. Daripada banyak ngobrol, lebih baik banyakin sholat. Ustadz di sini makan ngaji lah, ya sudah, nggak sholat awabin nggak apa-apa, langsung ngaji, datengin guru-gurunya. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ilal isya'i, kalau bisa itu gitu. Wa in amkanakan, jika amkana memungkinkan ka terhadapmu apa? Nah, ini jadi fa'il daripada amkana. Wa in, dan jika amkana memungkinkan ka terhadapmu apa, hendaknya tanwiyah berniat siapa engkau al i'tikaf akan i'tikaf ilal isya'i sampai isya. Ya, kalau kiranya bisa dari maghrib sampai ke isya, silakan hidupkan maghrib isyamu itu dengan beriktikaf. Watuh iya, dan menghidupkan siapa engkau, wawunya atau kepada tanwiyah itu nantinya tuh. Watuh iya, dan menghidupkan siapa engkau waktu baina antara al isya ini 2 isya. Tahu 2 isya? 2 isya itu maghrib dan isya. Bisolati, dengan sholat, faf'al, maka lakukanlah. Kalau kiranya bisa,
ya melakukan atau menghidupkan diri dari antara maghrib dan isya ya, untuk sholat, i'tikaf dan sebagainya, monggo ya, ramaikan dirimu antara maghrib dan isya dengan beri'tikaf. Faqad warada fi fadli dzalika, faqad maka sungguh warada telah datang fi fadli di dalam fadli keutamaan dzalika hal itu ma la yuso, hadis-hadis la yuso yang tidak itu. Saking banyaknya fadilah antara maghrib dan isya. Wahia nasyatul laili wahia, dan bermula hiya ma bainal isya'aini. Wahia, dan bermula ma bainal isya'aini itu nasyatul laili, itu permulaan al-laili malam ya. Maghrib dan isya itu nasyatul laili, itu permulaan malam. Li'annahu awwalu nas'atin, li'annahu karena sesungguhnya huwa ma bainal isya'aini awwalu nas'atin, itu awal-awal permulaan malam. Salatnya yang dilakukannya apa? Tukang wahiyah sholatul awabin, wahiyah dan bermula hiya as-sholati, itu sholatul awabin, itu sholat awabin. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, wasu'ila, dan ditanya siapa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi, dari firman-Nya Allah taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa ini ayat Al-Qur'an, tatajafa menjadi jauh. Tatajafa menjadi jauh apa? Junubuhum apa? Apa namanya nih? Badan aja lah. Tatajafa dan menjadi jauh apa? Junubuhum, anggota badan mereka, anil madaji, daripada tempat tidur. Orang-orang soleh maka katanya jarang apa? Jarang nemuin tempat tidur, jarang tidur. Faqala, maka berkata siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu ma bainal isya'aini, salat awabin nih. Ya bermula ya itu salat awabin, itu as-shalatu, itu salat ma bainal isya'aini, antara al-isya ini dua isya, fa innaha tudhibu bimulaghatin nahari, fa innaha maka sesungguhnya as-salat ma bainal isya ini tudhibu, itu menghilangkan bimulaghatin nahari, kesalahan siang, wa tuhadzibu, dan membersihkan apa? As-salatu ma bainal isya ini akhirahu, akhirnya siang. Jadi sholat awabin itu satu, bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dari pagi sampai sore, juga membersihkan kesalahan-kesalahan dari awal permulaan siang sampai ke sore. Wal mulagot, dan bermula kalimat al mulagot, jam mulgotin, itu jamak dari kalimat mulgotin, wahia, dan bermula hiya kalimat mulgotin, itu minal lagwi, diambil dari kalimat al-lagwi. Fa idza dakhala waqtul isya'i, maka jika dakhala masuk apa waktul isya'i, waktu isya, fa sholli maka salat langkau arba rakaatin, pada 4 rakaat, qabla fardhi, sebelum fardhu, ihya'an karena menghidupkan 5 pada sesuatu, bainal adzana ini antara dua adzan maghrib dan isya. Fa fadlu dzalika kasirun fil khabari, fa fadlu maka bermula keutamaan dzalika hal itu kasirun, itu banyak, wa fil khabari, dalam khabar, inna du'a, ini dalam hadis, inna du'a, sesungguhnya doa, bainal adzani wal iqamati, antara adzan dan iqamah, la yurad tu, itu tidak ditolak. Biasain ya, kalau
antara azan iqomah itu jangan ngobrol tuh. Azan sama iqomah itu tengah-tengah azan iqomah itu apa? Doa yang banyak. Doa ya. Nah, karena mungkin belum tahu akhirnya ngobrol biasa aja gitu. Padahal antara azan dengan iqomah itu dakwatun mustajabah. Doanya bakal diijabah. Dihilang. Summa sholil fardu wa sholli ratibata rakaataini summa kemudian sholil fardu salat langkau al fardu apa ini? Wa sholli dan salat langkau ar-ratibata rawatibnya isya rakaataini pada 2 rakaat waqra dan bacalah engkau fihi di dalam 2 rakaat surat alif lam mim asal surat as-sajadah wa tabaraka surat al-mulk wa surat yasin wadahu wadukhon dan rokok surat adukhon boh iya entah hah wong banter ge inna sama kulhu ya. Inna atayna kal kausar fasolil rabbik wa anna syani'aka huwal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya begitu. Bau ini disuruh baca surat Yasin. Gak hafal Yasinnya Kang Yasin tarik. Fadzalika maka dzalika hal itu. Mana? Qiraatu surat alif lam mim as-sajadah wal mulk wa yasin wa dukhon maksurun itu turun temurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ba'dahuma arba rakaatin dan salatlah siambang kau ba'dahuma setelah keduanya rakaat ini arba rakaatin 4 rakaat salat sunnah lagi. Fafil khabari ya. Jadi sebenarnya mau cukup di 2 rakaat itu pun enggak jadi salah. Tapi kalau ternyata di antara kalian masih kurang kene tambahin 4 rakaat lagi. Surat apa tuh Ustaz itu surat namanya surat apa itu? Mutlakin aja karena rawatibnya sudah 4 rakaat lagi berarti mutlak atau biar agak ada namanya sedikit sok mangga sholat hajat biar ada namanya. Nah, karena mutlak enggak punya nama sholatnya. Ya kan? Biar ada namanya. Sekalipun memang sholat hajat itu termasuk daripada sholat mutlak. Sholat hajat nggak apa-apa. Jadi ba'da 2 rakaat rawatib ba'diyah isya lanjutkan lagi dengan 4 rakaat sholat hajat. Hajat apa aja? Hajatan atau hajatan? Ya hajatnya bebas apa aja terserah masing. Entah hajatnya pengen kawin segera, ya kan terserah itu. Dan minta sama Allah mah bebasin, ya kan? Bebas. Tidak ada pelarangan meminta kepada Allah itu. Bebas minta apa aja. Ya Allah, pengen punya laki cepet ya Allah. Ya Allah, pengen punya bini cepet ya Allah. Boleh. Ya Allah, duit ya Allah boleh? Boleh lah. Masa enggak boleh? Fafil khabari maka di dalam khabar bermula hadis ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala azimi atas agungnya fadhilah keutamaan salat rawatib dan juga arba rakaatin ba'dal isya. Summa sholil witra kemudian salatlah engkau al witra. Salat ba'da setelahnya arba rakaatin salasan 3 rakaat. Terserah 3 rakaat nabi taslimata ini dengan 2 salam au bitaslimatin atau dengan 1 salam monggo. Mau 1 salam berarti 3 rakaat gabregan langsung. 2 salam berarti 2 plus 1
taat mangga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra itu membaca siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam witir surat Sabbihisma rabbikal a'la, pada surat Sabbihisma rabbikal, wa qul ya ayyuhal kafirun, dan wal ikhlas, dan surat al-ikhlas. Mana surat al-ikhlas itu? Qul huwallah, wal muawwidhataini, dan dua muawwidat. Mana dua muawwidat? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin. Fa in kunta aziman ala qiyamil laili fa akhir witra, wa in fa in kunta, maka jika kunta ada siapa engkau aziman, bermaksud siapa engkau ala qiyam, ala untuk qiyam melaksanakan al-laili ibadah malam hari. Misalnya di malam hari kamu hendak tahajud, maka fa akhiril witra, maka akhirkanlah olehmu al witra, salat witir. Salat witirnya akhirkan. Kenapa? Biar apa? Apa tujuannya? Karena sholat witir itu kan satu diantaranya itu sholat terakhir. Biar nanti ini sholat witir ini dianggap terakhir sholatnya, maka akhirkan sholat witir pada sholat tahajud kalau mampu. Kalau kiranya biasanya bablas wae, iya kan? Kiranya kita nggak bangun di malam hari, ya sok setelah sholat isya dan sholat sunnah itu pada akhirnya kita lanjutkan dengan sholat witir. Fahami kalau kita ini jarang bangun malam. Liyakuna darapunanya tanah fakir sholatika, akhir sholati sira billaili kelawan ing dina bengi witron ing witir. Liyakuna agar ada apa akhir sholatika, sholatmu billaili pada malam hari, witron itu biar nanti sholat witirnya itu jadi sholat yang paling terakhir. Summa istagil pada dalika bimudzakarati ilmin aw mutalati kitabin, summa kemudian istagil, sibukkanlah dirimu pada setelah dalika hal itu, sholat isya, sholat witir dan sebagainya. Dengan apa? Bimudzakarati, dengan mengulang-ulang ilmu au mutalaati. Ulangi, bimudzakarati, dengan menghafal ilmu tuh, hafal ilmu kata Imam Ghazali itu ya, tasrif lugawi, tasrif istilahi dihafalin ya. Au mutalaati kitabin, atau mengulang-ulang kitab ya. Habis sholat isya, perintah siapa? Perintahnya Imam Ghazali, anjuran Imam Ghazali. Wala tastagil, dan jangan tastagil menyibukkan siapa engkau bilawi dengan canda gurau. Walahbi, dan bermain. Khawatir apa kata Imam Ghazali? Fayakuna dzalika khatimata a'malika, fayakuna maka ada apa dzalika lahwi dan lahbi itu khatimata a'malika, penutup a'malika pekerjaanmu. Jangan banyak canda gurau dan jangan banyak main setelah ba'da isya, setelah sholat witir. Jangan banyak main. Khawatir apa kata Imam Ghazali? Khawatir penutup hidupmu di hari itu adalah canda tawa, dan penutup harimu di hari itu adalah senda gurau, main-main belaka. Tuh. Nanti takutnya dihitungnya apa? Ketika dicabut nyawanya di malam hari itu, ketika dicabut dicatat oleh para malaikat, iya mah doyan ulin tuh, awas doyan ulin, doyan gosip, doyan gibah. Tak khawatir begitu, paham ya? Jadi malam hari mah sudah fokuskan diri untuk apa? Untuk belajar. Biar apa? Biar nanti ketika dicabut nyawanya kita di malam hari itu, kita dianggap sebagai orang yang mujahid fi sabi.
Qabla naumika, sebelum naumika tidurmu. Tuh kata Imam Ghazali apa? Fa innal a'mala, maka sesungguhnya al a'mala aktivitas itu bi khawatimiha, tergantung penutupnya. Dari pagi zikir, penutupannya main, beres. Dianggapnya apa? Main. Dari pagi zikir, sholat, sunnah, malamnya gosip. Akhirnya angger, dianggap tukang gosip. Kenapa? Karena al-a'mal bikhawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Ya. Adabun naumi, bermula ini itu adab an-naumi hees turu sare. Udah kan penutup nih, artinya udah nggak ada kerjaan lagi kan, mau tidur, yuk kita sama-sama tidur. Fa'in aratan nauma, maka jika rotanda siapa kau nauma akan tidur, fabsut maka bentangkanlah olehmu firasaka, kasurmu. Punya kasur kan, punya ya, enak. Santri sekarang mau punya kasur. Baheula lama santri teh make naon? Kasamak. Jadi saeutik make sarung, pelibetkeun sarung ka badan. Mun tiis teh. Euy, santri ayeuna mah teu kitu. Make ranjang, ada tuh pondok pakai ranjang, ya kan? Dimanja banget ya santri. Dikasih ranjang, dikasih selimut, dikasih TV, ada itu. Udah cek aing teh pondok ya siga hotel. Satu santrinya, dalam satu kamar itu cuma 4 orang. Pondok kita bisa. Sangat bisa. Bayaran 5 juta per bulan. Karena pondok-pondok yang kayak gitu bayarannya memang mahal. Wajar aja ya. Ada TV, ada wifi-nya Pak. Tahu buat apa wifi-nya dia? Ada tuh pondok-pondok keranjang. Ada juga yang kadang-kadang pondoknya biasa-biasa, tapi memaksakan diri harus punya ranjang. Kita mah sederhana saja. Enggak usahlah kita pakai ranjang-ranjang begituan. Khawatir apa? Khawatir santrinya terlalu enak. Kalau terlalu enak seperti itu, ada kekhawatiran juga pada akhirnya. Apa khawatirnya? Khawatir ketika kamu nanti keluar dari pondok, terbiasa indah kamarnya, terbiasa rapi kamarnya. Akhirnya ketemu dengan pondok-pondok yang lain, yang mungkin ya, kan pondok-pondok rombeng ala Banten makan kayu, dari bambu, sederhana. Nanti kamu bilang apa? Di kandang ayam. Kenapa? Karena terbiasa kasurnya ranjang. Akhirnya ngelihat pondok pesantren yang pakai apa? Pakai bambu, dianggapnya kandang ayam. Ngelunjak. Tuh, ada yang begitu masalahnya. Ada yang begitu. Dulu kami mondok di pondok Pondok rombeng lah kita sebutnya, pondok rombeng. Balai rombeng tuh dari kayu. Ada santri yang dulunya pernah mondoknya di tempat yang mewah. Melihat pondok kami kayak kandang kambing katanya. Bolon. Penyahon ya. Eta pondok-pondok rombeng tehnya eta
loba nyetak para ulama. Sugan cek urang gitunya, cek urang sugan didinya teh meureun biasana mewah, meureun ilmu lagi mewah oge sarua. Urang teh nyanggapna gitunya. Angger akhirnya kan kita kan teman-teman marah dong. Sama teman-teman itu marah karena ngedengar pondoknya kayak kandang kambing. Enak amat ngedengarnya saya. Sombong ya budak teh. Namanya anak santri. Yang dilelewek ku aing pokona. Awas ya. Hai gitu kan santri bel rombeng gitu. Tes. Coba disuruh baca Yakulu. Tahu Yakulu enggak tahu Yakulu. Ada maksud? Imriti tahu enggak tahu Imriti. Berarti Imriti ge teu nyaho komo-komo ka Alfiyah. Nyaho Alfiyah mah ayeuna mah. Muqaddimah nahwu qala Muhammadun huwa ibnu Malikin di mana-mana terkenal ayeuna mah. Tapi jarang Imriti ya. Ada. Jarang kan yang terkenal yang ramai apa? Alfiyah. Hafal Alfiyah. Muqaddimah nahwu qala Muhammadun huwa ibnu Malikin. Yusuf ge hafal, Pak. Wong dianggapnya sholawat. Tuh. Awas, saya nggak suka kalau pada akhirnya ada orang-orang yang menyepelekan pondok-pondok balai rombeng itu balerom. Ya. Sekalipun misalnya hari ini kita pondoknya tembok bunyi. Sudah nikmati aja jadi santri mah, nggak perlu mewah. Jangan dibiasakan untuk mewah. Di awal-awal tuh jangan dibiasakan mewah. Mewah itu bisa sendiri. Ya. Tapi belajar sederhana itu sulit. Mewah mah tanpa dipelajari gak bisa. Bener deh. Sok. Santri-santri ini dibawa ke hotel bisa nggak? Bisa. Tidur di hotel bisa? Bisa. Bisa nyaman tanpa dipelajari. Tapi coba belajar tidur di emperan masjid. Enggak semuanya orang itu mau tidur di emperan masjid. Ya kan? Karena belajar sederhana enggak gampang, Has. Belajar qanaah itu enggak gampang. Belajar mewah enggak perlu belajar. Anun punya emas 5 kg kalung. Kudu belajar enggak? Enggak kudu belajar tuh menun. Tinggal pakai. Tapi untuk qanaah bisa. Berat. Makanya santri mah di awal-awal kudu diajarin apa? Qanaah, sederhana. Jangan diajarkan mewah. Di dalam kamar dikasih televisi. Di ASEAN, orang mah tuh kudu di ASEAN geus tiis. Asa geleber. Ya. Kasih kemewahan, bahkan ada beberapa pondok itu saya juga dapat informasi aja ya. Penerapannya enggak wallahu alam katanya. Sampai enggak perlu nyapu, enggak perlu piket. Ada petugasnya. Jadi nggak perlu katanya, nggak perlu piket lagi. Kenapa? Karena ada petugas piketnya. Nanti ada petugas yang nyapuin kamarnya, dimasakin, dianterin. Oke, kurangnya te pesantren, tanya hotelnya. Ulahnya, ada santri mah kudu sadar, anak. Ya, mewah mah nggak usah dipelajari ya bisa. Wanam wa 7 wa 8 dan tidurlah ala yaminika pada bagian kananmu. Berarti ini bagian tubuh kan kanan. Kama yuja'u sebagaimana yuja'u dibaringkan apa al-mayyitu mayit filadi dalam lahatnya mayit. Jadi posisinya miring sebelah kanan. Jadi
posisi sebelah kiri itu ada di atas, kanan ada di bawah. Di bawah. Itu sunnahnya begitu. Wa'lam anna nauma mislul mauti, wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau anna sesungguhnya an-nauma tidur itu mislul mauti itu seperti mati. Wal yaqdatu dan melek. Wal yaqdota dan melek itu mislul ba'si seperti dibangkitkan dari kubur. Wala Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan liqa'ihi. Wala Allah, dan boleh jadi Allah ta'ala yaqbidu itu mencabut siapa Allah ta'ala ruhaka akan ruhmu fi lailatika dalam malammu, fakun maka oleh karenanya jadilah engkau musta'idan bersiap-siap liqa'ihi untuk bertemu kematian. Caranya bagaimana istiadatnya? Persiapannya bagaimana Kang bi'antana mala toharatin bi'an. Dengan andanya tanama tidur siapa engkau ala toharatin dalam keadaan suci. Berarti wudhu dulu sebelum dipraktekin. Alhamdulillah. Kalau perempuan masih dengar gemericik wudhunya sebelum tidur itu nggak tahu cuci muka doang, nggak tahu itu. Wudhu lah ya, husnudzon aja Ustaz, husnudzon, iya insyaallah husnudzon. Nggak khawatirnya cuma pakai pon doang, pakai pon udah langsung wudhu kagak. Ya gitu. Enggak Ustaz, insyaallah kami berwudhu kok. Kedengeran kalau perempuan wudhunya. Entah wudhu nggak sebelum tidur? Insya Allah. Jen. Astagfirullah. Wudhu ya sebelum tidur wudhu dibiasakan. Biasain. Ya, yang kayak gini-gini ngebiasainnya susah sih. Susah ngebiasain ini. Kalau mempraktikkan ini tuh jangan dianggap sulit loh ya. Jangan dianggap sulit, jangan dianggap gampang. Ingat loh ya, mempraktikkan yang kayak gini-gini nih, kelihatannya kan gampang. Coba praktekin, sulit loh. Bisa gampang, kenapa? Karena terbiasa, makanya dibiasakan. Di pondok itu membiasakan sesuatu yang baik. Kalau di pondoknya aja, jarang wudhu sebelum tidur, ya otomatis nanti di rumahnya jarang sholat. Itu ya. Biasakan ya. Non, biasain non ya. Insyaallah non ya. Alhamdulillah. Atau langsung tidur. Makan dulu. Wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Tuh, bikin wasiat. Watakuna, dan ada apa wasiatuka wasiatmu maktubatan itu tertulis tahta ra'sika di bawah ra'sika bantalmu. Ya, jadi sebelum tidur bikin wasiat. Kalau aku mati, tolong buanglah aku ke laut misalnya. Atau bakar aku gitu ya, kremasi, nggak apa-apa ya, bikin tulisan anun ya, anun tuh, listnya ya. Jadi sebelum tidur tuh bikin wasiat dulu, kasih tahu sama Teh Hasna, Teh, khawatir saya mati duluan, tolong nanti lihat ya wasiat aku di bawah bantal aku nanti ya. Insya Allah Teh di dalamnya ada amplopnya juga. Multalilan. Watanama ta'iban minad dunubi mustaghfiran. Watanama, dan tidur siapa engkau ta'iban dalam keadaan bertaubat. Tuh, kalau tidur sebelum tidur tuh tobat dulu.
Ini mah sebelum tidur ngegosipin orang bukannya taubat tambahin dosa. Santri. Aduh ampun. Taiban dari mana? Minad dunubi, daripada dosa. Mustaghfirun, halnya membaca istighfar. Astagfirullah. Enggak apa-apa, sok bareng-bareng sebelum tidur tuh. Ya, bikin halakoh dulu bulatan. Ya, kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, karena kita ingat banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Bareng-bareng Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Surah Zahira buat apa? Buat puisi. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, biasanya nangis tuh di situ tuh. Biasanya begitu. Karena istighfar ada puisi, ketika puisinya kena biasanya Ibu, ayah. Gitu. Baca istighfar, bertaubat kepada Allah. Ya kalau nggak bareng-bareng atau sesorangan sih. Mau taubat mah kepentingan sorangannya. Sok tobat masing-masing maca istighfar, astagfirullah. Kita pakai tasbihnya pakai tangan gitu. Kita pakai tangannya. Lu penting mengabaca wasbi ya mulutnya. Astagfirullah. Diinget-inget. Saya tadi habis ngomongin siapa ya? Astagfirullah. Nambahan tambah. Kamu tahu nggak? Nggak tahu emang kenapa? Oh gitu? Geus istighfar. Tambahan deh wae. Aduh, masya Allah. Aziman, halnya juga bermaksud ala Allah tauda, akan hendaknya lah tidak tauda kembali siapa engkau ila maksiatin, pada kemaksiatan di malam hari sebelum tidur. Kalau pada akhirnya di pagi harinya sampai kemudian sebelum tidurnya pernah melakukan kemaksiatan, kesalahan, ya jangan diulang, ada niatan jangan mengulang kembali. Wa'zim alal khairi jamil muslimin, wazim dan bermaksudlah engkau alal khairi, untuk al khairi melakukan kebaikan, li jamil muslimina untuk seluruh muslimin, in jika bahasa membangunkan kamu siapa Allah Ta'ala, jika nanti Allah bangunkan sebelum tidurnya kau berniat, ya Allah besok hari saya mau ngasih uang 2 juta ke teman-teman saya. Gitu ya, niat aja dulu kan, niatul mukmini khairun min amal, niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Niat aja dulu, ya Allah besok saya mau ngasih uang 2 juta ke teman-teman saya, kasihan teman-teman saya orang fakir kayak saya. Ya, malam hari udah niat. Wa tadzakkar annaka satuja'u fil ladi, wa tadzakkar dan ingatlah olehmu annaka akan sesungguhnya engkau satuja'u bakal dibaringkan siapa engkau fil ladi di dalam lahad. Ya, ingat kita bakal dibaringkan di dalam lahad. Kadzalika wa'idan, kadzalika seperti itulah tuja'u fil ladi wa'idan faridan, sendiri, faridan jomblo. Sorangan sian dibakar di kuburan teh. Tuh nu ngabaturan jomblo sia jomblo. Matakan kenapa ada beberapa keterangan. Miskinun katanya. Rajulun laisat lahu imro'atun. Merugi katanya. Bagi seorang laki-laki selama hidupnya belum punya istri, paeh pisan.
Geus mah hirup di dunia jomblo. Antum itu mah keterangan aja, enggak begitu sebenarnya. Allah yang punya kuasa. Laisa ma'aka illa maluka, laisa tidak ada ma'aka itu bersamamu illa terkecuali amaluka. Apa amalmu? Tidak ada yang akan bersama kita terkecuali amal. Wala tujza illa bisaika, wala tujza dan tidak dibalas siapa kamu illa terkecuali bisaika terkecuali dengan usahamu sendiri. Kita itu dibalas karena perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Wala tastajlibin nauma takallufan bitamidil furusil waqiati, wala tastajlib dan jangan kau menarik an-nauma tidur. Maksudnya gimana jangan kau menarik? Jangan kau tidur gitu loh. Wala tastajlibin nauma dan jangan kau menarik an-nauma tidur. Maksudnya jangan kau tidur takallufan memaksakan diri. Takallufan halnya memaksakan diri bitamidi dengan mempersiapkan al-furusi kasur-kasur al-wati'ati yang mewah, gak usah. Udah enakan jadi santri. Ngampar terus gitu baik. Ya, ngampar. Jangan paksakan diri harus nyaman, nggak usah. Para ulama-ulama dulu justru malah ketika nyari bantal itu bantalnya nggak empuk dari mana? Dari kelapa, dari batu. Ulama dulu. Sekarang mah sengaja dienakin. Nah, ini peringatan buat saya juga ini. Insya Allah. Fa'inan nauma karena sesungguhnya an-nauma teh taktilun. Karena sesungguhnya tidur taktilun itu menyia-nyiakan dil hayati umur. Artinya khawatir nanti kalau terlalu nyaman tidurnya, takut kelamaan tidur. Yang namanya tidur itu menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan umur, kebanyakan tidur. Makanya jangan sengaja-sengaja memperindah, memewah-mewahkan tempat tidur. Khawatir kangenahan, akhirnya terbengkalailah waktumu. Illa idza kanat yaqdatuka wa balan alaika. Illa terkecuali idza jika kanat ada apa yaqdatuka waktu melekmu wabalan bermanfaat alaika. Salah. Mudarat. Ila idza kanat jika idza apabila kanat ada apa yaqdatuka waktu melekmu wabalan mudarat alaika atasmu fanaumuka maka tidurmu salamatun itu penyelamat lidinika pada agamamu. Terkecuali memang kalau pada akhirnya ternyata di kampung kalian sudah tidak ada kebaikan di dalamnya, mudarat kabeh. Udah nggak bisa pokoknya keluar rumah sedikit aja udah maksiat tuh. Maksiat lagi. Maksiat. Sudah tidak aman pada akhirnya di kampung itu. Sudah tidur yang banyak. Ya, dengan syarat kampungnya sudah tidak ada kebaikan. Atau boleh dikatakan maksiatnya sudah menyebar di kampung. Tidak ada satupun yang pada akhirnya melakukan kebaikan terkecuali banyaknya maksiat di kampung itu, maka silakan banyakin tidur. Kenapa? Karena tidur bisa jadi penyelamat bagi agama kita sendiri. Wa'lam anna laila wa nahara arba'un wa isruna sa'atan. Wa'lam dan ketahuilah anna laila sesungguhnya laila malam wa nahara dan hari siang. Ya, hari siang. Maksudnya malam dan
Arbaun wa isruna itu 24 saatan jam. Fala yakun maka janganlah yakun ada apa naumuka tidurmu bil laili di malam hari wa nahari dan di siang hari. Aksara itu lebih banyak min samani saatin daripada 8 jam. Tidur jangan lebih daripada 8 jam. 24 jam itu jangan lebih daripada 8 jam. Malam tidur jam berapa? Jam 12. Ya. Bagi yang iya. Jam 12. Sampai jam berapa? Semalam bangun jam 3:30. Ya. Bangun 3:30. Berapa jam tuh? 4 jam. Tidak 4 jam. Tadi sebelum ngaji ini tidur dulu nggak? Tidur. Bagus, tidurin aja nggak apa. Berapa jam? 2 jam. Lumayan ya, 3 jam lah ya. 4 jam udah habis. Siang jangan tidur kalau udah 4 jam. Malam 4 jam. Tadi pagi 4 jam. Sudah berapa jam? 8 jam. Siang jangan tidur. Kalau saya belum 8 jam. Siang masih bisa tidur. Mana itu ya, hilang. Fayakfika maka cukupkah bagimu. Fayakfi maka cukupkah bagimu. Jika ista hidup siapa engkau masalan contohnya. Sitina sanatan 60 tahun. Antudai'a apa hendaknya tudai'a menyia-nyiakan siapa engkau minha daripada 60 tahun itu isrina sanatan 20 tahun. Lah minimal katanya kalau kamu hidup 60 tahun, kalau tidurnya per harinya 8 jam, kurang lebih nanti kau sama menyia-nyiakan waktu itu 20 tahun dari 60 tahun yang disia-siakan 20 tahun. Lah kalau 24 jam tidurnya 60 tahun berarti 60 tahun menyia-nyiakan waktu. Abu Naum tukang sare wa huwa sulusu umrika wa huwa dan bermula huwa kama ana ya isrina sanatan 20 tahun eta sulusu umrika eta sepertiga umurmu tuh. Wa idda dan naumi siwakaka wa tahuraka wa idda dan persiapkanlah olehmu indan naumi ketika tidur siwakaka siwaknya kakak siwakaka akan siwakmu wa tahuraka dan sucimu sebelum tidur siapkan syuwak dan dalam keadaan suci wa'zim dan bermaksudlah engkau ala qiyamil laili untuk ibadah malam au ala qiyami qabla subhi atau ala untuk bangun atau ala untuk al-qiyami bangun qabla subuh sebelum subuh. Niatkan dalam hati pengen bangun subuh. Wa raka'atani dan 2 rakaat fi jawfil laili. Jadi ulang, wa raka'atani dan bermula 2 rakaat fi jawfil laili di sepertiga malam. Kanzun itu simpanan min kunuzil biri dari simpanan kebaikan. Artinya kalau kalian bangun malam, sesungguhnya bangun malammu itu sebagai perbendaharaan atau simpanan harta kalian untuk di hari akhir. Malam hari itu kayak nabung kamu. Kalau malam hari bangun itu kayak nabung. Maka kalau pengen banyak tabungannya fastaksir, maka perbanyaklah oleh mumin kunuzika dari tabunganmu.
liyaumi fakrika, untuk hari kefakiranmu. Karena nanti di hari akhir itu kita semua dalam keadaan fakir. Tabungan itu nanti akan diberikan kepada kita kapan? Kalau memang punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan, ya angger miskin baik di akhirat. Nah, guys, di dunia miskin, di akhirat miskin. Ulah gitu. Nah, kudu kieu. Sanajan orang di dunia teh miskin, di akhirat mah kudu benghar gitu atuh. Ya mun bisa dunia kudu benghar, akhirat ge benghar. Hoyong nama kitu pan. Tapi pan kadang-kadang urang gawe ge hoream, ibadah hoream yang geus ieu mah bakal jadi mades. Naon mades teh? Masa depan susah. Falan yugnian ka kunuzud dunya idza mutta, falan maka tidak akan yugnia memberi kecukupan angka untuk muapa kunuzud dunya, tabungan dunia, idza mutta, jika mati siapa engkau. Sanajan didinya boga harta loba, eta harta moal bisa nyukupkeun urang, kemun urang di akhir ratu bisa. Sebab tabungan anu bakal manfaat dina diri urang ke di akhirat mah nyaeta ibadah. Sanajan duitna loba da moal bakal eta duit loba teh manfaat, kecuali mun duitna dipake sodako, infak, ngawakafkeun segala macam kanggo jalan-jalan kebaikan. Menang tak kemanfaatan ke di yaumul kiamah. Tapi ieu mah korek medit kuciran, geus mah korek medit kuciran, merah duit saraba perak ge mikir moal manfaat eta duit, moal manfaat eta duit kanggo urang engke bakal di akhirat lebok kusia. Wa qul inda naumika, dan katakanlah dan bacalah inda naumika ketika tidurmu. Apa yang dibaca? Ya bareng-bareng. Bismika rabbi wadatu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dambi Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ayya wa amuta a'udzu bika Allahumma syaitanil ghashari wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim Allahumma antal awwal wa falaysa qablaka syai' wa antal akhir wa falaysa ba'daka syai' wa antal dhahir wa falaysa fawqaka syai' wa antal batin wa falaysa dunaka syai' iqdi'an yadayna wa amini min afaqi Allahumma anta khalaqna nafsi wa anta tawaffana kama ma'atwa wa ma'ya'in amata fafillah wa inna itafafat bima tafadu bi ibadaka salihin. Allahumma inna as'aluka al-afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma aqidni fi abi sa'ati ilaika wastaqbilni bi abil amali ilaika atatu qaribani ilaika zulfa wa tubadani an saqatika bu'da as'aluka fatudiyani wa astaghfiruka fatafirli wa aduka fastas tajibali. Kepanjangan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh Ustaz? Boleh, gak apa-apa. Tapi setelah baca bismika Allahumma ahya bismika amut, jangan langsung sare. Sumakro, kemudian bacalah olehmu ayatal kursi, ayat kursi. Ayat kursina lain mawa kursi. Wa amana, tahu ayat kursi tahu kan? Apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma, dan seterusnya dan seterusnya. Wa amana rasulu ila akhir surah, dan amanah rasul akhir surat Al-Baqarah.
Al-Baqarah tuh sampai akhir surat. Wal ikhlas lillahi ma fis samawati ya. Baca tuh habis ayat kursi baca langsung lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi antum ma fi anfusikum tughfirukum billahi fa yaghfiru ma yasha wa ma yasha. Wallahu la kulli syai'in qadir. Amin rasul mauzil rabbi wa qul nabi sampai akhir. Wal ikhlasi dan surat al ikhlas wal muawwidataini dan dua muawwidat. Mana dua muawwidat itu? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Wa tabaraka al mulka dan surat tabarok yaitu surat al mulk. Wal yaqud kan naumu wa ta'ala dzikrillah wa taharati wal yaqud maka mengambillah terhadapmu apa naum. Maksudnya gimana? Mengambillah pada dirimu an-naum apa tidur. Silahkan kau tidur. Gitu maksudnya mah. Wal ya'khud ga an-naumu silahkan kau tidur. Wa anta ala dzikrillahi tapi bermula siapa engkau ala dzikrillahi sambil ala atas dzikrillahi membaca Dzikir ya, habis baca surat-surat tadi sambil mau tidur baca dzikir. La ilaha illallah. La ilaha. Sakaratul maut ya. Sambil apa? Sambil baca zikir. Bukan sambil makan gorengan. Wala taharati dan atas dalam keadaan suci. Faman fa'ala dalika. Faman maka barang siapa fa'ala melakukan siapa man dalika pada hal itu. Semuanya mana? Bersuci, bersiwak, ya, baca doa, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca surat al-ikhlas, baca muawwidatain, baca juga tabarok sambil berzikir setelahnya. Tuh. Urija biruhihi bakal diangkat apa biruhihi ruhnya ilal arsi ke aras. Oh, nanti pas lagi tidur ruh kita diangkat ke aras. Wa kutiba musallian dan dicatat musallian sebagai orang yang melakukan sholat ila sampai an yastaiqidha sampai ia bangun tuh. Mantap kan? Enggak ada yang sia-sia. Ya share ya, share, yes. Share. Faidah istayaqata maka jika istayaqata bangun siapa engkau farji maka kembalilah ila ma'araftuka kepada apapun araftu yang telah aku ajarkan kak terhadapmu awalan di awal. Balik lagi ke subuh lagi terus sampai malam lagi begitu lagi terus ya diulang. Wadawim dan kontinulah terus meneruslah engkau ala hada akan ini atartib susunan apa yang sudah kami ajarkan kata Imam Ghazali. Sok silahkan dilakukan, jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Sok lakukan baqiyata umrika di sisa-sisa umurmu ini. Ini kita nih dikasih sisa umur nih. Kalau itu pun kalau besok dikasih umur, ya kerjain amalan-amalannya. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamatu. Fa in maka jika syaqqat terasa sulit, terasa rumit, terasa pelik, alaika pada dirimu apa al mudawamatu terus menerus dan kalau dirasa terus menerus istiqomah itu sulit, fasbir maka tahan, sabrul marid
sebagaimana sabarnya orang sakit, ala mararotid dawai, atas pahitnya penyakit, intidharan, karena menunggu, lisyifai, pada kesembuhan. Begitupun kita, kalau istiqomah itu rumit, sulit, pahit, tahan untuk menunggu apa? Untuk menunggu kebahagiaan yang abadi. Itu sabar. Orang sakit juga sabar, sekalipun ngerengek-reng. Ya Allah, sembuh Naira orang ya Allah, yang waras, ya Allah, yang waras, itu waras ya itu. Watafakkar, dan berfikirlah engkau fi qasdi umrika, pada pendeknya umurmu. Banyak-banyak bertafakur bahwa boleh jadi umur kita ini pendek. Wa in ista masalan mi'ata sanatin, wa in, dan jika ista hidup siapa engkau masalan, contohnya mi'ata sanatin 100 tahun, faya maka bermula 100 tahun tekolilatun saeutik. Bil idhofati ila, dengan menyandarkan terhadap maqamika, maqammu, fi daril akhirati, di alam akhirat. Wahia, dan bermula alam akhirat mah abadul abad, salawas lawasna, tidak ada tempo tahun, tidak ada batasan hari, tak ada batasan waktu, tak ada batasan bulan, tak ada batasan tahun, selama-lamanya. Kalau kita hidup 100 tahun di dunia, saeutik mun dibandingkan jeung akhirat mah panjang lila salawas lawasna. Tuh, wa ta'ammal annaka, wa ta'ammal, dan bayangkanlah olehmu, annaka, sesungguhnya engkau, kaifa, bagaimana, tata'ammalu al-masyaqqata, bagaimana tata'ammalu, kau menanggung al-masyaqqata, kesulitan, wadullah, dan kehinaan, fi talabid dunya, di dalam mencari dunia, syahron, 1 bulan, ausanatan, atau 1 tahun, rojanya si roja'a, mengharapkan, antas tariha, hendaknya tas tariha, santai, nyaman, siapa engkau biha, dengan dunia tersebut, isrina sanatan, 20 tahun, masalan contohnya, cek atu bayangkun ku aranjen kabeh, cenah cek Imam Ghazali, kaifa tata'ammalu al-masyaqqata, bagaimana kau menanggung bersusah payah sampai hina sekalipun, untuk apa? Untuk mencari harta dunia. Kenapa dicari harta dunia? Agar bisa menikmati dan nikmat hidupnya untuk jangka waktu 20 tahun. Kan gitu. Kita kerja. Sulit nggak kerja? Kerja sulit. Capek. Buat apa kerja? Biar nyaman hidupnya punya uang? Biar nikmat hidupnya punya uang? Iya. Paling itu hanya dipakai untuk berapa tahun saja. Kenikmatan itu akan terjadi beberapa tahun saja. Nyaman itu hanya beberapa tahun saja. 20 tahun, lama, tidak, bentar. Kalau dibandingkan dengan akhirat, 20 tahun sebentar, sedikit. 100 tahun, sedikit. Kalau dibandingkan dengan akhirat. Kalau saja kita susah payah untuk mendapatkan kenyamanan yang tidak abadi, kenapa kita tidak mau susah payah untuk mendapatkan kenyamanan yang hakiki, yang abadi itu? Yang gak abadi kita cari-cari sampai mati-matian. Ya, yang gak abadi dicari-cari. Yang abadi diterbengkal layakkan. Orang teh bakal balik. Baliknya orang bakal balik. Ingat. Fakaifa, maka bagaimanalah tidak tatahammalu, kau menanggung bersusah payah,
dzalika akan hal itu tolab ayaman beberapa hari qalaila yang sedikit roja'a mengharapkan al istirahati kenyamanan abadal abadi yang selama-lamanya. Kenapa kita tidak mau bersusah payah ya untuk mendapatkan rasa nyaman, istirahat yang tenang, abadal abad yang selama-lamanya itu akan nyaman. Kenapa kita gak mau cari hal itu? Makanya jadi manusia kata Imam Ghazali disuruh apa? Wala tutawil amalaka. Dan jangan tutawil banyak-banyak amalaka, cita-citamu, cita-cita kamu tuh jangan banyak-banyak. Sebab kalau baan cita-cita kadang-kadang ninggalkan akhirat. Khawatir apa kata Imam Ghazali? Fayaskula alaika amaluka. Fayaskula maka menjadi berat alaika di atas dirimu apa amaluka amalmu. Loba cita-cita kadang-kadang yen berat ka diri sorangan. Akhirnya tertipu daya ku sabab cita-cita sorangan. Teka sampean cita-cita nak gelo minimal stres, nonjokan lemari, nonjokan kaca, ngabanting HP, gara-gara minta motor tak kebeli, banting iya, banting eta. Akhirnya wani ngabunuh kolot sorangan. Na'udzubillahi min aya nu kitu aya menta cenah anak SMA teh menta motor kamana ka kolotna jeung kolotna ge teu boga duit sebab imahna oge masih ngontrak keneh. Maksa eta budak menta naon menta motor kanggo sakolahna cenah. Capek urang mah. Ka sakolahna lempang poe itu bahasanya pakai anjing sagala eta kakolot wanian. Ai ngebanting segala macam benda-benda rumah. Astaga. Teu mata kan nyantri mah teu kudu make motor sok atuh da kelas ujung kamar hanya berapa meter saja pakai motor gelo siana atuh pan kantor ka dieu ge ka masjid pan ya Allah jarakna teu make 1 kilometer acan bade pakai motor abdi mah ya Allah Rabbi nu gelo saha luwih TS ti budak eta berarti dah. Nah, ada tuh yang begitu. Jangan ya, saila ya. Awas, tong menta-menta kakolot, boga cita-cita, akhirnya maksa-maksakan segala macam. Pokoknya gak mau, Mama. Pokoknya hari ini aku harus haji. Pakai uang siapa? Pakai uang Mama, mau gak mau. Kalau Mama gak berangkatin aku haji, pokoknya Mama aku bunuh. Wow. Sanajan eta cita-cita saya oge tong dipak. Ganda kumaha takdir bae sih. Urang mah usaha geus usaha balik deui kana takdir tong maksa-maksakan segala macam di hirup mah simpel ieu. Nu nyieun hese ruwet teh di dinya sorangan. Padahal mah Allah geus nyiapkeun segala macam tapi teu percaya bae jeung urangna. Tuh. Wa qadir qurbal mauti wa qadir dan mangqadir wa qadir dan kira-kirakanlah olehmu kurbal mauti akan dekatnya kematian. Anggap ka'annaka tamutu godan seakan-akan kau itu mati di esok hari. Waqul fi nafsika dan bacalah dalam dirimu apa yang dibaca. Inni atahammalul masyaqqatal yauma fala'alli amutul lailata wa asbirul lailata fala'alli amutu ghadan fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin wa sinnin makhsusin fala budda min hujumihi. Nih
Ini hendaknya kamu sering-sering bertafakur dengan kalimat ini. Ini bahasa Indonesianya. Ini sesungguhnya. Atahammalu, aku menanggung al-masyaqqata, kesulitan. Al-yauma, di hari ini. Fala'alli, boleh jadi aku amutu, mati al-lailata, malam ini. Introspeksi dengan bahasa itu. Hari ini aku sulit mencari harta. Aku dalam kesulitan, boleh jadi malam hari ini aku dipanggil oleh Allah. Boleh jadi malam hari ini aku dicabut oleh Allah. Wa asbirul lailata fala'alli amutu ghadan. Dan aku bersabar al-lailata, di malam hari ini. Fala'alli, boleh jadi aku amutu, mati ghadan, di esok hari. Fa innal mauta, karena sesungguhnya mati, layah jumu, tidaklah datang. Fi waktin maksusin, di waktu yang ditentukan, dikhususkan. Wahalin maksusin, dan keadaan yang dikhususkan. Wasinin, dan umur yang dikhususkan. Fala buddha, maka mau tidak mau, min hujumihi, datangnya kematian. Mati, tidak ada yang bisa menentukannya. Banyak-banyak berpikir begini, malam-malam nih, kalau bisa malam-malam mikir begitu sambil sebelum tidur. Ya Allah, saya tidak tahu kapan aku mati. Boleh jadi malam ini kau matikan malam hari ini. Atau entah besok, entah lusa, entah minggu depan. Aku tak tahu ya. Kalaulah dosaku banyak, kalaulah dosaku itu berlimpah, ya Allah ampuni dosa. Dan kalaulah malam hari ini kau cabut nyawaku, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan aku husnul khotimah, ya Allah. Gitu, banyak kan begitu. Biar apa? Biar seakan-akan nanti hidup kita itu ingatnya mati lagi, mati lagi, mati lagi. Sebab salah satu cara agar kita baik itu ingat mati loh. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain, nggak ada, udah. Mentok, udah. Cara untuk baik itu ingat mati. Nggak ada cara yang lain, udah. Ingat mati. Gemeter. Ingat mati itu gemeter. Masalahnya bukan matinya yang takut itu. Ba'dal mautnya, Pak. Setelah matinya itu yang kita takutkan. Bukan matinya. Mati ada pasti, kapan saja, nggak tahu. Pasti mati. Tapi urusan setelah matinya, kita ditanya itu bisa menjawab apa enggak. Pertanyaan malaikat itu bisa menjawab apa enggak. Kemudian yang kedua, apakah kita mendapatkan nikmat atau kamu mendapatkan siksa di dalam kubur. Tanya aku kurang mesin lagi. Agak gemeternya. Omongan mati itu gemeter. Lu gemeter mah. Fal isti'adadu lahu aula minal isti'adadil di dunia. Maka al isti'adad, bermula menyiapkan lahu untuk kematian, aula itu lebih baik, lebih utama minal isti'adadi, daripada mempersiapkan di dunia untuk dunia. Boleh persiapan dunia, boleh. Ya, misalnya saya punya anak, saya bagi uang yang saya miliki untuk jajan anak, boleh? Boleh. Tapi tidak lebih baik daripada mempersiapkan untuk kematian. Wa anta ta'lamu, dan bermula engkau ta'lamu itu mengetahui siapa engkau, annaka sesungguhnya engkau la tabqa, tidak akan tabqa kekal fiha di dalam dunia, illa terkecuali muddatan yasiratan, masa yang sedikit. Kita tidak akan pernah kekal hidup di dunia terkecuali sebentar saja hidup di dunia itu. Ya non ya? Iya. Wala allahu lam yabqa min ajalika, wala allahu boleh jadi kematian, lam yabqa tidak lagi tersisa, min ajalika daripada ajalmu, illa yaumun wahidun terkecuali satu hari. Boleh jadi ajal kita atau umur kita tersisa satu hari. Au nafasul wahidun, atau satu kali nafas tersisa. Nggak tahu. Faqaddir hadza, maka
Kira-kirakan olehmu hada akan hal ini fi qalbika dalam hatimu kullayaumin setiap hari. Boleh jadi tinggal satu hari, boleh jadi satu nafas lagi. Itu dipikir-pikir, diingat-ingat dalam hati. Wakalif nafsaka sabra, wakalif dan tekankanlah nafsaka dirimu asabru akan kesabaran ala taatillah pada ketaatan Allah terhadap Allah yauman fa yauman, hari demi hari, terus sing kuat sing tahan sabar karena ketaatan ke Allah teh, sebab taat ke Allah teh teu gampang, loba ujian, loba masalah, loba hiruk pikukna dina ketaatan ke Allah teh kudu naon, kudu sabar tahan, hari demi hari kudu tahan. Awas ya. Fa innaka maka sesungguhnya engkau lau qaddartal baqa'a khamsina sanatan, kalau la qaddarta memperkirakan siapa engkau, mengira siapa engkau al-baqa'a kekal kepada al-baqa sisa khamsina sanatan 50 tahun, kalau kiranya ya kita kirakan kemungkinan sisa dari umur saya 50 tahun, wa alzamta sabra ala taatillahi ta'ala, dan alzamta melazimkan siapa engkau pada 50 tahun itu asabra akan kesabaran ala taatillahi akan ketaatan kepada Allah ta'ala, nafarat maka lari apa sabar dan nafarat maka lari apa jiwamu, wastaqsat dan melawan apa jiwamu alaika akan dirimu. Kalau pada akhirnya begini, kamu membayangkan sisa umur saya masih lama, 50 tahun lagi selama, kamu mencoba untuk taat kepada Allah, yakin nafsu kamu akan nolak. Nafsu kamu bakal nolak. Kata nafsu kamu apa? Udah silis, masih 50 tahun lagi, santai aja. Kalau di bayangan kita bahwa umur itu tersisa 50 tahun lagi. Tapi coba kalau berpikir begini, boleh jadi nanti malam aku dicabut oleh Allah. Mau tidak mau, kita akan bantai nafsu itu. Bukan nafsu yang membantai kita, tapi kitanya yang membantai nafsu. Kita paksakan nafsu itu untuk malam hari ini ibadah. Kenapa? Karena di bayangan kita malam hari ini saya wafat. Tapi kalau bayangannya Satria, tenang weh, da orang kan umur masih 16 tahun. Kan baginda Nabi oge 63 atuh. Masih lila keneh, tenang bae. Ada bayangan-bayangan seperti itu, maka nafsu akan mengajak kamu untuk apa? Baginda Nabi oge 63. Ayeuna pan 16 umur teh, masih lila keneh, masih aya lah 30 40 tahun deui, santai we sa. Dugem. Iya, tuh. Diskotik. Kenapa bayangannya? Karena masih lama. Coba kita bayangkan bahwa mati itu udah di hadapan kita. Ka'annaka tamutu godan. Seakan-akan mati itu besok. Biar ingat. Biar rajin ibadah tuh begitu. Besok mati. Besok mati. Udah siap? Ya sudah siap. Besok mati. Insya Allah. Besok siap nggak? Enggak, kalau waktunya mah nggak usah disiapin juga mati sendiri memang. Dari entenya sendiri sudah siap belum? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Kok nggak tahu? Siap nggak? Belum siap kan? Ketika kita mengatakan belum siap, pada akhirnya apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu? Ini deh. Siap-siap. Siap-siap ya. Siap-siap kita bakal didatangi siap? Harus siap-siap. Ya Nun ya,
harus ya, harus siap-siap. Jangan santai, tenang. 40 tahun lagi. Kata nafsu, tenang aja non. Selama ya mumpung masih muda. Habiskan waktumu masih muda itu untuk berpesta. Kata nafsu. Fa in fa'ata dalika farihta indal mauti farhan syadidan la akhira lahu. Fa in fa'alta, maka jika fa'alta melakukan siapa engkau dalika hal itu, sabru ala taatillah ya, farihta, maka kau berbahagia indal mauti, ketika kematian, farhan, dengan kebahagiaan syadidan yang sangat, la akhira lahu, yang tidak ada akhir lahu bagi kebahagiaan itu. Tidak ada batasannya kebahagiaan itu. Karena saking bahagianya ketika pada akhirnya kita menemukan kematian. Dan kalau kita sabar dalam ketaatan Allah, wafatlah kita, maka wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, itulah kebahagiaan yang tak bisa tergantikan. Iya, punya duit 100.000 bisa terganti dengan 1 juta. 1 juta bisa terganti dengan 2 juta, 2 juta bisa terganti dengan 3 juta, 3 juta bisa terganti dengan 4 juta. Tapi kebahagiaan husnul khotimah tak ada yang bisa menggantikan hal itu semuanya. Amin kan? Matakan tong orang jadi santri nah teruskan baik. Sebab jadi santri mah ngaji baik. Sebab jadi santri mah ingat ke mana? Ka Allah baik. Eta ge mun ingat. Wa in sawafta wa tasahalta. Wa in sawafta, dan jika sawafta menunda-nunda siapa engkau, wa tasahalta, dan kang sahal, wa tasahalta, dan menyepelekan siapa engkau, maka jaa datangkah terhadapmu apa, al mautu fi waqtin, di waktu yang la tidaklah tahtasibu mengira-ngira siapa engkau pada kematian itu. Awas, jangan ditunda-tunda, jangan menyepelekan waktu. Khawatir namanya mati mah datang tiba-tiba, sing dipersiapkan. Khawatir apa? Tahasarta tahasuron la akhiralahu, tahasarta merugi siapa engkau. Tahasuron la akhiralahu, dengan kerugian yang tidak ada akhir lahu bagi kerugian tersebut. Alah, rugina rugi pisan, rugi pisan. Wa indas sabahi yahmadul qaumu asura, dan ketika masuk waktu subuh, yahmadu memuji siapa al qaumu sura, kaum-kaum yang mulia. Artinya kalau kita ingin masuk golongan-golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur itu bertahmid, memuji Allah. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kalau kita gimana? Bangun tidur ingat pengen BAB. Bangun langsung ke WC, maca tahmid ge henteu langsung ke WC wa indal mauti, dan ketika mati, ya'tikal khabarul yakin, maka datang kepadamu apa al khabarul yakin, kabar yang meyakinkan. Kalau kita sering bertahmid, kalau kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan-golongan yang digolongkan oleh Allah, termasuk golongan yang mulia, maka nanti ketika kita wafat akan datang khobar yang meyakinkan kita. Apa khobar yang meyakinkan kita? Dalam sebuah keterangan, orang yang beriman sebelum wafatnya akan ditampakkan surga di hadapannya. Itu khobar yakin. Sebelum wafatnya surganya itu udah ditampak, udah kayak layar tancap, Pak. Apa tuh? TV One, bukan Pak. Layar tancap, isinya apa? Pegunungan, ya. Apalagi sungai,
Ternyata ketika bangun, ternyata lukisan. Atau orang yang beriman begitu ya. Orang yang beriman itu sebelum wafatnya ditampakkan terlebih dahulu dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Ini juga ayat Al-Quran. Wala ta'lamun, dan pasti kalian akan tahu. Wala ta'lamunna, dan pasti bahasanya berarti. Pasti kalian akan tahu. Naba'ahu, berita kebenaran. Ba'dahin, di suatu hari. Nanti mungkin hari ini kita nggak percaya. Ya, nyamar teh. Sekarang, nanti kalian pasti akan tahu dan nanti akan dibuktikan langsung oleh siapa? Oleh Allah. Wa idza arsyadnaka ila tartibil aurad wa idza, dan jika arsyadna menunjukkan siapa kami terhadapmu ila tartibi pada susunan al-aurad wirid, fal nadhkur, maka kami ingatkan laka untukmu kaifiyata, atau kami jelaskan laka kepadamu kaifiyata, tata cara as-sholati wa shaumi wa adabiha. Artinya kata Imam Ghazali, setelah kami menjelaskan kepada kita tentang susunan wirid, maka nanti kami akan jelaskan bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, dan adab-adab sholat, serta adab-adab puasa. Wa adabal imamati, dan adab menjadi imam, wal qudwati, dan menjadi makmum, wal jamaati, dan berjamaah, wal jumuati, dan sholat Jumat. Nanti adab-adab itu semua akan dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali. Adabus sholati wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.